Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali membantah tudingan ia masih dikendalikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bagaimana membaca pernyataan Presiden Prabowo ini? Kita bahas malam hari ini bersama peneliti Posdam Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Mas Ferry. Malam, Pak. Ya, dan di sebelah saya juga ada Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar. Selamat malam, Mas Mardiansyah. Malam, Audrey. Iya, saya mau ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry, ini tadi pada saat di Cilegon, begitu Pak Presiden Prabowo kembali membantah ia masih dikendalikan Pak Jokowi, ia tidak takut terhadap Pak Jokowi. Sebenarnya ini merujuk pernyataan dari Pak Prabowo, ini kira-kira kita membacanya, ini merujuk dari kejadian apa, Mas Ferry? Saya tidak tahu persis ya kenapa tiba-tiba Presiden mengungkit sesuatu yang tidak tahu ya dari mana ini dimulai pernyataan ini. Ini lebih mirip sepertinya Pak Prabowo menggaruk sesuatu yang tidak gatal ya. Tetapi bisa dikatakan kurang lebih begini, ini adalah kutukan Presiden yang insecure, tidak percaya diri, sehingga segala hal mau direspon. Dan ulah ini sebenarnya berasal dari Pak Prabowo sendiri. Misalnya satu, beliaulah yang menyatakan hidup Jokowi sampai 3 kali bahkan lebih ya dalam sebuah forum partai tertentu. Dan bagi saya itu yang memperlihatkan sesuatu bagi publik bahwa kok seorang presiden yang sedang berkuasa berlebihan meneriakkan yel-yelan yang semestinya tidak pantas bagi seorang presiden seperti tim sukses mantan mungkin presiden. karena itu mengangkat kembali atau mengingatkan kembali kepada publik bahwa kita harus menghormati presiden-presiden sebelumnya, Mas Ferry? Oh ya, itu tradisi ketatanegaraan dalam sistem presidensial. Penghormatan kepada seluruh presiden harus dijalankan, karena itu salah satunya selalu dipanggil Presiden Jokowi. Tetapi penghormatan itu tidak menghilangkan daya kritis publik kepada para pemimpin ini mestinya, bahkan oleh presiden yang berkuasa saat ini. Kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam 1 tahun ini cukup intens ya. Itu kan selalu dibumbui dengan cakrawala bahwa ini cara bersikap ya. Tetapi di titik tertentu jarang sekali presiden-presiden bahkan yang satu partai sekalipun bersikap seperti itu. Ada nuansa berlebihan. Nah, makanya ini kutukan presiden yang insecure seperti ini sering terjadi karena memang negosiasi politik mungkin sangat alot ketika itu. Kita juga melihat sikap Presiden Prabowo misalnya di isu WUS ya, tiba-tiba orang mempertanyakan proses pengadaan WUS karena tidak efektif, tidak efisien, tapi Presiden Prabowo membelanya berlebihan sampai menunjuk dirinya dia yang harus bertanggung jawab untuk ini. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, Mas Ferry, nanti kita akan bahas masalah yang WUS tadi, tapi kita tadi tangkap ya, berarti kata Mas Ferry ada ini lebih kepada mungkin kurang ketidakpercayaan diri dari atau insecure-nya Pak Prabowo ya, makanya mengatakan tidak takut atau ya saya hoping dengan Pak Presiden Jokowi gitu ya, Mas Ferry ya. Yeah. Oke, kalau gitu saya tanya. Kan Presiden sendiri yang menyatakan bahwa tidak mungkin dia memenangkan pemilu ini tanpa jasa-jasa Pak Jokowi. Padahal di Mahkamah Konstitusi dikatakan Pak Presiden tidak ikut campur dalam berbagai urusan pemilu. Itu sebabnya dalil kecurangan tidak berlangsung karena intervensi seorang presiden yang sedang berkuasa untuk memenangkan presiden tertentu, calon presiden tertentu kan tidak diperkenankan. Jadi timbullah bahasa-bahasa yang menurut saya agak berlebihan, mempertontonkan kekurangan diri sendiri dan kealpaan mereka sendiri. Oke, agak berlebihan ini mencerminkan ketidakpercayaan diri atau kekurang percayaan diri dari seorang Presiden Prabowo, Mas Semar. Malam ini Audrey saya sedang happy sekali nih. Jadi sudah 2 hari ya berturut-turut, sebelumnya bicara soal WUS, sekarang bicara soal Hopeng gitu. Yang mudah-mudahan Ferry dan kawan-kawan bisa memahami lah apa yang dimaksud dengan Presiden Prabowo, bahwa selama ini beliau sangat peka terhadap berbagai isu yang selalu saja dinarasikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo pecah kongsi, hubungannya tidak baik, tidak akur dan lain sebagainya gitu. Yang mungkin itu diinginkan oleh orang-orang yang memang
tidak senang dengan Pak Prabowo itu punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Jokowi, Besti. Dan hampir semua latar belakangnya kan memang kita tahu secara irisan politik dan lain sebagainya yang mempersoalkan itu. Nah, ketika sekarang Pak Prabowo menegaskan itu, sebenarnya kan nggak perlu dipertanyakan dari mana asal muasalnya, karena selama ini kan narasi yang dibangun kan selalu begitu. Bahwa Pak Prabowo udah nggak ini lagi sama Pak Jokowi, bahwa Pak Prabowo itu sudah nggak peduli dan lain sebagainya. Ternyata memang betul-betul besti, dan itu dibuktikan secara langsung dengan Pak Prabowo untuk menegaskan supaya Kak Ferry dan kawan-kawan juga memahami bahwa sudahlah, jangan ngabisin energi soal-soal yang seperti ini. Tapi gitu. kalau tadi Mas Ferry bilang bahwa ini adalah penegasan juga bahwa kurang percayaan diri. Nggak mungkin lah nggak percaya diri. Orang ada bestinya, ada hopengnya, kok nggak percaya diri. Pertama bicara soal Pak Prabowo menyampaikan dukungan politik terhadap Prabowo waktu kontestasi lalu yang menyebabkan beliau menang, itu kan tidak selalu akhirnya kita menduga bahwa itu soal kecurangan. Tapi kita harus pahami juga bahwa dukungan publik terhadap Pak Jokowi kan cukup besar. Suara rakyat terhadap Pak Jokowi cukup besar sampai beliau lengser gitu loh. Jadi kalau orang melihat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan orang yang loyalis dan suka terhadap Pak Jokowi juga akhirnya memilih Pak Prabowo, kan nggak ada soal juga. Dan itu dipahami betul ketika menang satu putaran, dan itu pasti membuat kecewa Ferry dan kawan-kawan. Dan sekarang pun akhirnya membuat juga kecewa Ferry dan kawan-kawan. Makanya malam ini saya sangat happy sekali, dan mudah-mudahan teman-teman yang selama ini ingin mendorong terus perpecahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah reda sudah, kan gitu ya. Jangan juga akhirnya selalu dicari-cari lagi persoalan-persoalan, jangan-jangan yang menggaruk ketika tidak gatal itu Ferry dan kawan-kawan gitu loh, bukannya Pak Prabowo gitu. Benarkah seperti itu Mas Ferry? Happy sekali yang mengeluarkan pernyataan seperti ini kan bukan Ferry Amsari, Presiden Prabowo Subianto. Kedua, dari pernyataan Bang Mardi ini menarik loh. Beliau baru saja menyatakan bahwa yang menang sesungguhnya itu bukan Prabowo, tapi orang memilih Prabowo karena Jokowi. Sebuah statement yang meragukan keterpilihan Pak Prabowo di mata publik. Jadi seolah-olah inilah jasa Jokowi yang ingin dijelaskan oleh Pak Mardi, yang kemudian membuat Prabowo tergantung-gantung kebutuhan. Itu memang Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa dukungan Pak Jokowi lah yang menyebabkan dia menang, dan itu di forum Gerindra dia sampaikan kok itu Ferry. Jadi jangan kau geser ke situ, jangan kau geser seolah-olah tidak ada kontribusi Prabowo. Saya tidak bilang itu, tapi saya katakan dukungan Pak Prabowo itu menyebabkan Pak Prabowo menang satu putaran, iya. Berarti ada gabungan antara dukungan Pak Prabowo dan dari Pak Jokowi, bukan juga seolah-olah tidak Prabowo tidak punya kontribusi. Jangan digeser ke arah situ dong. Mas Umar, kita dengarkan dulu gimana Mas Ferry itu. Anda kan tadi menggeser saya yang menginginkan apa peduli saya dengan Jokowi dan Prabowo. Saya nggak peduli mereka. Sudah ketahuan kok dari awal ini permainan memanfaatkan kekuasaan untuk mempertahankan banyak kepentingan ekonomi. Dan itu bukan ekonomi rakyat. Dan bagi saya apa yang dipertontonkan sekali ini ya, dengan bicara WUS, dengan bicara saya tidak mungkin kemudian berpisah dengan Jokowi quote and quote ya, dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, bukan benci, bukan takut dan segala macam. Tetapi tidak bisa dihindari dengan data, argumentasi, ketergantungan kepada Jokowi masih ada di kabinet. Misalnya orang-orang Jokowi selalu dipakai oleh Prabowo. Ingat bahwa 50% dari kabinet Jokowi itu tetap berkuasa, tetap ada di kabinet Prabowo. Jadi wajah Jokowi masih ada. Orang-orang seperti Bang Mardi dan berbagai antek yang ada bekerja untuk Joko Widodo tetap dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Apa kemudian kalau bukan imbal jasa dari peran Jokowi yang berlebihan dalam kecurangan pemilu dan berbagai hal, sehingga diteriakan berkali-kali hidup Jokowi, hidup Jokowi, gitu ya. Artinya mana ada presiden yang percaya diri bahwa keterpilihan dirinya adalah karena dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena kesukaan pemilih karena orang lain, tapi semata-mata karena program yang dia tawarkan kepada publik. Kalau pernyataan dari Pak Presiden Prabowo adalah hopengnya Pak Jokowi, Mas Semar juga. Apakah ini artinya mengindikasikan bahwa ada apapun dengan kejadian-kejadian pada saat pemerintahannya Pak Jokowi, misalnya salah satunya WUS atau lain sebagainya yang sedang disoroti, ini artinya tidak
terjamah atau tidak diselidiki lebih lanjut begitu ya di era pemerintahan Pak Jokowi dengan kata Hopeng ini. Usai jeda ya, nanti Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi sebenarnya bukan kali ini saja Presiden Prabowo membantah tudingan dirinya dikendalikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tapi pada 5 Mei lalu Presiden Prabowo juga pernah membantah tudingan ia adalah Presiden boneka dan dikendalikan Jokowi. Prabowo menyatakan kala itu ia hanya meminta saran ke Jokowi sebagaimana dilakukannya pada presiden-presiden sebelumnya. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Oke, jadi ini bukan pernyataan perdana bagi Presiden Prabowo bahwa berkawan atau hopeng begitu dengan Pak Jokowi, Mas Ferry. Pertanyaan saya adalah yang sebelumnya, menyangkut pertanyaan yang sebelumnya adalah apakah dengan pernyataan tegas dari seorang Presiden Prabowo ini artinya mengaburkan begitu dalam tanda kutip kasus-kasus begitu yang melibatkan salah satunya misalnya mungkin dari menterinya Pak Jokowi era terdahulu ataupun kasus-kasus lain yang pada saat zaman pemerintahannya Presiden Jokowi. Mas Ferry. Kalau dibaca kalau dibaca pernyataan di video barusan, terang sekali ya bahwa Pak Prabowo itu tidak punya kepercayaan diri sampai berkonsultasi dengan Presiden. Belum juga 1 tahun ya, seolah-olah dia tidak punya program tersendiri yang harus dia jalankan. Itu sebabnya kalau kita mengaitkan dengan berbagai peristiwa relasi ini, kita bisa melihat kasus Bobi tidak dilanjutkan ya, masih ada peran Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi kan yang memilih KPK begitu ya, sehingga kemudian walaupun peristiwanya nyata-nyata diperintahkan oleh pengadilan untuk menghadirkan anak menantu Jokowi di dalam persidangan di kasus korupsi PUPR ini ya maksudnya? Itu ya kurang lebih begitu ya, terhalangi. Dan kita bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo yang mengatakan ya saya mau berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Sejak kapan presiden berkonsultasi ke mantan presiden? Emang konsultan presiden kurang begitu ya? Dan bagi saya ini bahagia sekali saya melihatnya bahwa sikap-sikap seperti ini betul-betul mempertontonkan kepada publik relasi kedua tokoh ini. Dan bagi saya relasi ini tidak sehat yang membuat presiden terlihat tidak percaya diri dan gagal menjadi pemimpin gitu ya. Oke, ini relasi tidak sehat katanya Mas. Gak apa-apa, pasti harus begitu dong Ferry. Ini kan pukulan telak ya buat Ferry dan kawan-kawan yang selalu membangun narasi-narasi yang menurut saya itu sesat. Karena gini ya, kalau tadi disampaikan bicara soal Pak Jokowi, menteri-menterinya masih dipakai oleh Pak Prabowo, kan sudah disampaikan juga oleh Pak Prabowo. Kalau memang bagus buat apa diganti? Karena Pak Prabowo itu jangan lupa juga itu adalah bagian dari kabinetnya Pak Jokowi 2019 sampai 2024. Tentu dia bergaul, berinteraksi, dan kalau ada yang bagus-bagus dia gunakan juga karena dia sekarang menjadi presidennya, kan bagus-bagus saja. Tapi kalau ada masalah di era pemerintahannya Pak Jokowi akan diselidiki. Saya mau masuk di situ ya. Yang dimaksud dengan Pak Prabowo itu bukan soal bahwa ada kasus hukum yang terjadi di era Pak Jokowi itu tidak akan tersentuh secara hukum, nggak gitu juga. Tapi bahwa hubungan baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu jangan pernah diragukan lagi oleh Ferry dan kawan-kawan atau orang lain yang selama ini merasa ingin sekali hubungannya menjadi buruk gitu loh. Bahwa dia punya dibilang hopeng itu kan kalau nggak salah ya teman baik yang cukup lama ya. Teman dekat yang sudah berhubungan cukup lama gitu, dia membangun hubungan itu dan saya rasa baik-baik aja. Dan bicara konsultasi dengan mantan presiden tidak hanya pada Pak Jokowi. Pak Prabowo juga pernah juga konsultasi dengan Pak SBY, pernah konsultasi juga dengan Ibu Mega. Nggak ada soalnya juga bahwa itu dianggap menggambarkan bahwa presiden itu tidak percaya diri. Salah lagi Ferry-nya. Karena menurut saya ketika orang menjadi presiden dan mendengar
pengalaman orang yang pernah duduk menjadi presiden itu bagian penting, Oke, jadi gitu ya, maksudnya adalah untuk didengar. Walaupun presiden sendiri Pak Prabowo yang punya ketegasan juga terhadap sikap-sikap kebijakannya dan bisa dilihat itu, gitu. Oke, artinya adalah di sini Pak Prabowo tetap tegas begitu antara kasus hukum ya lanjutkan Jelas, kasus hukum, tetap jelas. sahabat Kalau ya itu sahabat, tidak ada jelas, nggak perlu hubungannya. diragukan soal itu. Ini kan cuma ingin begini loh. Saya sih- Jangan juga akhirnya Ferry dan kawan-kawan selalu buat gaduh soal hubungan-hubungan itu, yang irisannya akhirnya larinya kemana-mana gitu loh. Jadi memecah begitu ya, Mas Itu Ferry, harusnya kan katanya senang jangan dong, sampai Fer, memecah. orang akur loh. Kan kita sudah punya Lah. pengalaman juga Pak SBY dan Ibu Mega sampai sekarang kurang akur. Kan nggak enak juga ngelihatnya. Sekarang orang akur dibikin nggak akur juga gitu loh. Nggak gitu juga kan, gitu loh. Iya, itu tadi penegasan juga Mas Ferry, Iya. Mas Semar, Bagus bahwa antara narasi hukum, Bang Mardi itu, tetapi hopeng-hopeng. banyak salahnya ya. Pertama, narasi yang dibangun dan diceritakan untuk membela habis-habisan Jokowi dan Prabowo. Dari dulu kami bilang Prabowo dan Jokowi itu akrab. Tidak pernah kami ingin memecah. Kami sudah menyatakan dia akrab karena kepentingan elit politik bisnis. Gitu ya, itu satu. Jadi akrab saja terus. Kedua, kalau dinyatakan kami merasa bahwa ini adalah keinginan kita untuk memecah belah, loh, memecah belah. Yang punya kekuasaan di sana, yang punya kekuatan di sana. Bang Mardi mungkin kurang melihat ya relasi antar presiden itu. Kalau dibaca betul sejarahnya, tidak ada tuh perjumpaan presiden dan mantan presiden berkali-kali dalam 1 tahun. Mungkin karena Nah, para ini menterinya juga menunjukkan masih di presiden. dalam, mungkin jadi meminta saran, Itu. Mas Ferry. Iya, itu menunjukkan memang ini orang tidak percaya diri terhadap langkah-langkahnya, sehingga minta nasihat terus terhadap seseorang yang dikatakan punya kekuatan politik karena menteri-menterinya ada di dalam. Mas Fer. Punya langkah-langkah politik seperti misalnya ya, Kapolri adalah orang Pak Presiden Jokowi. Panglima adalah orang Presiden Jokowi ya. Ini simpul-simpul penting loh. Jaksa Agung orang Presiden Tapi Pak Jokowi, Prabowo juga waktu ya. itu tegas kan pada saat misalnya kasus Pak Budi, kemudian Iya. Bang Noel. Ya, Iya. Pak Prabowo itu tegas di pidato, bukan di tindakan. Ya, Oke. kalau pidato oke lah ya, tetapi kita bisa tahu Pak Prabowo harus Iya. menonjolkan dia adalah pemimpin, dia adalah matahari satu-satunya. Terhadap mantan yang tidak punya kekuasaan, dia bisa menghilangkan kekuasaan itu. Oke. Ya. Kecuali Pak Prabowo sendiri punya kelemahan yang sangat substansial yang diketahui oleh Presiden Jokowi. Disinilah proses negosiasi yang membuat kekuasaan menjadi dua, terlihat punya syarat Oke, baik. kepentingan, ingin Oke. selalu bernegosiasi, Ya. insecure dan ketakutan itu muncul. Oke, Mas Ferry. Orang-orang seperti Saya mau ke Mas Semar. Bang Iya. Mardi lah yang memanfaatkan keadaan itu ya untuk Oke, kalau- mendapatkan kesempatan di berbagai celah Oke. dan Kalau mendapatkan gitu- kebahagiaan ekonomi ya. Kalau gitu Mas Semar, gimana caranya meyakinkan, misalnya salah satunya juga pasti ke Mas Ferry juga Nggak dan bisa. lain-lain masyarakat bahwa ya itu tidak ada matahari kembar, Pak Prabowo ya presiden. Ya Ferry nggak akan bisa diyakinkan karena memang Saya tidak butuh memang diyakinkan dasarnya juga. Saya sudah yakin. Ferry itu nggak ingin bahwa hubungan ini baik lah sejak awal. Tapi pasti begini ya, apa yang disampaikan Ferry itu juga kurang lengkap dia melihat hubungan baiknya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau kita bicara soal politik, kita tahu lah kontestasi 2024 yang pada titik tertentu akhirnya Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dengan Ganjarnya itu mendukung penuh Pak Prabowo. Dengan berbagai dengan dinamikanya, termasuk Mas Gibran ada di situ dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya secara psikologis kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo melihat bahwa Pak Jokowi itu cukup juga mengorbankan dirinya dengan meninggalkan partai yang selama ini dia arungi gitu, itu untuk pindah beralih mendukung Pak Prabowo dan akhirnya menghasilkan kemenangan. Kalau tudingan yang Ferry sampaikan bahwa ini relasi kecurangan dan sebagainya itu tudingan serius loh, Fer. Harus dibuktikan itu kan Ya, gitu ya. ya. Karena Kan sudah banyak menurut penelitian saya saya soal itu. ketika Balik lagi itu ke dia tema. menang satu putaran 58, balik lagi ke sekian tema dan kita Pak intinya. Prabowo-nya itu dia ngerasa Nah, bahwa ini bestie saya dia punya yang begitu penelitian mendukung soal dan kecurangan akhirnya Bang sekarang Mardi dia tidak sangat apa. menghargai Pak Jokowi, dia sangat respect terhadap Pak Jokowi gitu ya. Itu kan menurut saya sah-sah saja Artinya tuh. menghargai jasa-jasa dan tidak akan melupakan. Ya karena memang Tapi- dia sudah teman baik, udah Oke. begitu saling Jasa-jasa, bantu, saling dukung. Oke, baik, sudah kita tangkap Jadi poin kalau itu. sama-sama
menambah kebestiannya, ya harusnya kita seneng lah, Per. Kan ini tokoh bangsa Ya. ini. Oke, baik, sudah Jangan kita Itu tangkap. tidak lengkap Gitu loh. disampaikan ke publik Gitu bahwa loh. kenapa Pak Jokowi meninggalkan PDIP ya karena Pak Jokowi bernafsu sekali 3 periode. Nah, itu tudingan Oke, yang sudah. juga tudingan juga yang perlu juga Oke, itu sudah cukup, diperjelas karena Bapak. Pak Jokowi Dari tiga sudah periode menyampaikan yang bahwa kalau dipublish itu soal 3 periode sama aja Bang menampar Martin. mukanya Baik. sendiri. Itu clear. Oke, Gitu loh. sudah, Mas Karena dia Ferry. tidak pernah Mas Umar? menyampaikan itu ya, Penelitiannya gitu loh. dari Menampar Think mukanya Tank sendiri Istana coba loh. bayangkan Oke. itu. Penelitian Dan dia soal sangat 3 marah. periode Gitu kan dari asumsinya Istana. Ferry gitu loh. Pak Jokowi Sudah nggak pernah kita bilang tangkap gitu loh. tulisannya. Gitu Yang loh. dipertahankan Gitu sampai nggak bisa, sekarang. Fer. Oke, Itu baik. keinginan Dari kau, Pak kan LBP, gitu loh. Nggak bisa. daripada Bali, bukan keinginan Menampar Bali. muka Oke. Pak Jokowi Keinginan sendiri. Sudah kita tuh, tangkap soal 3 pesannya periode. malam hari ini. Terima kasih, Mas Umar. Kasihan tuh kan. Kok keinginan Makin Terima kasih, Mas tertekan Ferry. Ferry-nya kayaknya. Selamat malam.